ngomong-ngomong soal Jessica nih kan, Bang Oto juga nanganin kasus Jessica nih. Kan sekarang juga lagi launching bantuan hukum gratis. Ini sebagai salah satu langkah juga kah sebagai membantu Jessica, karena kan banyak yang bilang dibayar berapa ratus gitu ternyata pro bono. Gimana Bang tanggapannya Bang? Ya itulah satu bukti. Tadi kan kalian udah dengar waktu di sana disampaikan bahwa saya sendiri tahun 2016 itu 2016 kalau nggak salah ya, itu sudah mendirikan 2016 kalau saya keliru, mendirikan PBH Pradi, artinya Pusat Bantuan Hukum Pradi. Ya itu gratis loh. Saya yang mendirikan pertama kali. Dan tadi kalian sudah lihat tadi diumumkan ternyata itu sudah berada di 166 kota, ya kan? Walaupun kita tahu sebenarnya kan negara yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum seperti itu kan. Dan kalau biasanya kalau kita kasih bantuan hukum, mestinya negara harus kasih ganti uangnya gitu. Tapi ini Pradi kita ini sekarang ini ya ada sekarang katanya juga yang dikasih, tapi umumnya itu semua gratis gitu. Jadi memang dari dulu sejak saya jadi advokat sudah menjadi cita-cita saya. Wah, udah datang nih ibu komandan ibu negara yang katanya. Ya, sudah menjadi cita-cita saya memang untuk bagaimana ya semua supaya dulunya orientasinya rakyat yang tidak mampu. Ya, orang tidak mampu itu baik secara ekonomi maupun secara politis. Nah, jadi kita buat itu sampai ke Papua, kemana 166 kota, bayangin. Jadi itu menginspirasi saya, rupanya Yakub juga tak kenapa terbawa juga mungkin ya, selalu saya cerita-cerita tentang itu, akhirnya dia kembali membuat perkara ini. Nah, perkara ini jelaskan kepentingannya kan untuk kepentingan rakyat yang tidak mampu sebenarnya. Tapi karena sistem implikasinya sulit sekali untuk membuat tidak mampu atau tidak, akhirnya dia loskan aja siapapun orang yang membutuhkan bantuan hukum ini boleh. Gitu. Baik dia mampu, tidak mampu, mengenai apa saja dia bisa. Itu sebabnya saya katakan bahwa saya bilang tadi kita berani klaim nggak ini bahwa sebenarnya ini adalah aplikasi platform aplikasi pertama kali di dunia. Rasanya iya gitu. Karena ini pertama kali yang platform bidang jasa hukum gratis dan real time. Ini buat dia. Yang lain-lain ada pasti kayak chatting dan sebagainya. Ini real time. Orang bicara, orang klik langsung bicara di situ. Dia tinggal pilih, oh masalah saya perburuan, dia klik, oh dilihat ahli perburuan, dia klik langsung bisa bicara langsung dan bisa minta konsultasi hukum. Selanjutnya, kalau kemudian mereka cocok, kemudian dia pengen menunjuk orang itu jadi lawyernya, silakan di luar sana. Dan perkara tidak dapat uang apa-apa pun dari situ. Nah, misi utamanya itu. Jadi saya yakin dan percaya ini akan mengalami kesuksesan dalam arti akan banyak mencari keadilan yang kalau ini udah tahu nanti dia tidak akan pusing lagi. Bayangkan kalau dia ada masalah hukum dia harus cari pengacara, ya kan? Berkelahi anak-anaknya aja pun dia bingung. Dia udah tanya kepada perkara, ya. Jadi Markus nanti akan hilang ini, karena Markus ini kalau ada Markus, ya kalau dia kan tanya perkara, betul nggak ini afiliasi orang ini, pasti kan hilang kan gitu. Jadi itu yang dituliskan oleh Yakub, ya bagi saya terus terang aja bersyukur pada Tuhan lah, karena apa yang saya cita-citakan itu bisa juga terwujud. Bang Yakub kan ini juga kemarin Bang Oto juga membela buat gebrakan-gebrakan terbaru kan, ngelaporin mantan hakim juga. Ada keinginan juga nggak Bang Yakub juga bantu Bang Oto gitu buat keadilan buat Jessica ini ke depannya gimana? Oh, kalau itu kebetulan memang saya juga salah satu bagian tim dari pembela Jessica Wongso sebenarnya. Timnya dia Jadi memang ada di dalam juga sih sebenarnya. Berarti memang sudah membantu Papa dari jauh-jauh sebelumnya gitu. Iya, makanya yang tadi saya sampaikan 2016 itu baru saya lulus, kasus pertamanya langsung itu. Langsung Jessica. Langsung kasus besar juga ya? Langsung, jadi menarik sekali, makanya kerja setelah lulus itu untuk mencari tahu nih, apakah lawyer ini benar nggak sih untuk saya? Apa jangan-jangan saya suka sekolah hukum, ujung-ujungnya jadi businessman, jadi politis, jadi politikus, jadi yang lain-lain. Ternyata dari kasus Jessica itu makin semangat, harus memperjuangkan keadilan. Disitulah makanya sejalan juga, habis dari S2,
terbitlah perkara, kita ingin menciptakan akses untuk keadilan yang merata dan juga akses untuk layanan hukum keseluruhan. Jadi bukan hanya konsultasi hukum nantinya juga perkara hadir ada layanan hukum lainnya, dari legal opinion, dari legal forms, dari notary services, semua layanan hukum kita akan coba untuk digitalisasi bersama. Makanya tadi happy juga dengar dari ada support dari Pak Menteri juga, Pak Menpora juga, dari BPH yang juga hadir tadi, dari Kemenkumham yang secara gamblang menyatakan bahwa bagaimanapun juga jangan hanya konsultasi, yang lainnya mau walaupun berbayar harus ditawarkan, karena itu yang membuat platform ini sustainable. Ketika ini sustainable baru bisa berjalan, kalau tidak kan yang dirugikan siapa? Pencari keadilan juga. Itulah mindset cara pikir yang mau kita rubah, sehingga nantinya legal services apapun itu akan kita coba digitalisasi. Walaupun mulainya semangat pro bono ini luar biasa sekali, PBA Pradi 166 kabupaten kota, di kita udah sampai 85 cabang yang sudah masuk. Mudah-mudahan bulan depan bisa, dengan adanya aplikasi, mudah-mudahan bisa masuk semua. Jadi buat teman-teman yang butuh konsultasi hukum gratis, langsung saja. Nggak perlu daftar repot-repot, nggak perlu upload KTP, nggak perlu kasih surat keterangan miskin, gratis. Bisa langsung. Jadi monggo dicoba. Bisa menjamin tuh Bang, maksudnya kan Apa itu kalau nama aplikasi? banyak stereotip, kalau ada yang gratis pasti jawabannya judes, terus slow respon gitu-gitu kan banyak tuh orang-orang. Nah inilah yang kita bangga juga dengan advokat di Pradi sebenarnya, di PB Pradi, YLC dan DPN Pradi juga, termasuk advokat-advokat senior yang ada di dalamnya. Tadi mungkin lihat ada foto juga, dan tadi ada barusan tadi komit juga, ada lawyer senior juga Pak Hendrioso yang ingin masuk juga di dalamnya. Jadi sebenarnya kalau kualitas kita bangga karena sudah terjawab nih dari rating lawyer, sudah ada keterbukaan informasi. Si klien juga nanti kalau Mbak coba pakai bisa langsung rate juga. Bintang berapa nih taruh, sama kayak e-commerce belanja online sama juga bisa bintang 5. Oh, jawabannya sesuai. Bisa kasih komen juga. Oh, ramah sekali lawyernya. Kalau jutek bisa tulis jutek. Nanti kalau jutek bisa langsung masuk ke saya tuh. Bintang 1 jutek. Nah, bisa saya kontak nanti Dewan Kehormatan Pradi. Nih tolong lawyer yang ini diperiksa atau diperhatikan. Ada kode etik kan? Kalau dia melanggar kode etik di situ kena juga dia itu. Jadi memang diawasi. Dan kalian bisa juga ya keluarkan dia dari. Bisa. Jadi kalau lawyer itu bintang 1 otomatis kesuspend akunnya. Jadi di situ makanya dengan adanya digitalisasi ini harusnya kualitas lawyer sih akan meningkat juga. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Bukan hanya akses, tapi akses kepada keadilan, dan pemberi bantuan hukumnya kualitasnya harus top. Harus first class service tadi kalau kata Pak Oto di speech-nya. Bang Yakub dan Pak Oto, ini ada kabar terbaru terkait kasus Jessica Wongso. Salah satu Kadif Propam Mabes kemarin sempat ada obrolan atau cerita bahwasanya yang membunuh ini bukan Jessica Wongso. Menanggapinya gimana? Saya belum dengar tuh. Ada itu. Resmi Kadif Propam sekarang ini. Mantan Kadif Propam yang dulu. Sebelumnya. Iya. Wah, luar biasa kalau ada yang mau begitu. Dulu kan masih satu yang nanganin kasusnya bersama Pak Krisna Murti. Oh. Jadi anak buahnya dulu. Anak buahnya ngomong begitu. Wah, kali itu benar, wah luar biasa ini. Kalau boleh dia mau bersaksi maunya kan. Ya, karena kan saya sudah katakan saya meyakini betul bahwa bukan Jessica Wongso yang melakukan pembunuhan gitu kan. Bahkan kalau saya direncana hari Jumat kalau masalah ini kita sudah melakukan legal action ini. Kami tim yang ribuan orang itu nanti akan melaporkan seseorang yang terlibat di dalam perkara itu, yaitu salah satu diantaranya adalah yang menyembunyikan barang bukti CCTV. Itu hari Jumat akan kita laporkan ke Mabes Polri. Mabes ya? Ya, kita akan laporkan itu. Jadi kita akan berangkat kan, seperti saya janjikan, ini kita tidak biarkan kan. Jadi semua orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di dalam kasusnya Jessica Wongso itu akan kita laporkan supaya terungkap. Dan dengan terungkap, negeri ini baik, kepolisian juga namanya bagus, ya kan? Itu sebenarnya saya katakan, saya harapkan kalau ini kita laporkan pada polisi seandainya pun ada oknum polisi di dalamnya, tolong jangan diproteksi, jangan usah
tapi harus ditindak. Terlalu mahal harga institusi hanya untuk melindungi 1-2 orang oknum. Mendingan oknumnya ini harus dibersihkan supaya institusi Polri-nya bagus. Jadi nanti kalau mau melapor, itu harapan kami daripada institusi kepolisian. Ya, sudah ada bukti-buktinya sangat akurat sekali ya. Jadi kalau udah nanti terbukti bahwa CCTV-nya direkayasa, kemudian otopsinya dihalang-halangi dengan tujuan tertentu, ya kan? Maka mereka itu harus diproses gitu. Ya, kalau ini nggak terungkap, saya kira ini akan bahaya. Makanya DPR juga udah mulai bicara kan. Nah, jangan-jangan bentar lagi mungkin Presiden udah bicara. Yang saya hanya sangat heran sebenarnya kok Pak Mahfud nggak pernah mau bicara sebagai Menteri Polhukam. Biasanya kan beliau kan selalu respon, tapi untuk kasus ini dia diam saja gitu. Nah itu sangat terus terang sangat kita sayangkan lah. Jadi mudah-mudahan dengan terungkapnya kasus ini nanti kita akan mengetahui bahwa Jessica itu tidak bersalah. Nah kalau sudah bukti-bukti itu dapat, itu kan akan menjadi novum buat saya kan, bukti baru. Nah ini adalah dasar saya nanti untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, apalagi kalau ada keterangan tadi mantan Kadif Propam katanya ya, kalau itu benar ada, ya kalau boleh beliau bersaksi lah, ya bahwa itu tidak benar gitu ya. Ditambah laporan-laporan kami nanti. Dan ini TV saya minta ya bantulah, bukan untuk saya, tapi memang negeri ini kan harus kita perbaiki. Bayangkan Jessica 7 tahun di dalam penjara terhadap suatu hal yang tidak pernah dilakukannya. Coba bayangkan, perempuan loh. Coba bayangkan. Sudah saya katakan berkali-kali, dia dimasukkan di sel tikus hampir 4 bulan lebih. Sel tikus itu maksudnya di kamar yang gelap, kecil, di sana ada tikus, kecoa dan sebagainya, ya kan? Di situ 4 bulan. Dan saya mendengar informasi dari wawancara daripada mantan kepala tahanan, paling lama orang dimasukkan itu 4 hari. Teroris, dan ngaku. 4 hari itu udah ngaku. Biasanya 1 hari aja udah ngaku. Ini 4 bulan Jessica di dalam sel tikus itu nggak ngaku. Bayangkan saja tuh, bandit besar dimasukkan ke situ ngaku, tapi ini nggak ngaku. Dan sampai sekarang 7 tahun dia di dalam penjara, dia tetap ngaku. Saya tawarkan supaya dapat gerasi. Dia bilang, kalau gerasi gimana? Karena saya bilang bahwa kamu harus ngaku, dia bilang, saya nggak mau. Kalau gerasi itu kan kamu bisa bebas, Jessica, saya bilang. Kamu bisa bebas kalau gerasinya dikabulkan atau minimal dikurangi. Dia bilang, saya nggak mau. Kalau disuruh ngaku, saya nggak mau, katanya. Coba bayangkan, udah 7 tahun di dalam, tetap sampai sekarang dia nggak mau ngaku. Dan dia tidak mau minta gerasi kalau disuruh ngaku. Nah ini nggak boleh main-main. Coba bayangkan itu diri kita. Perempuan loh, waktu itu umurnya hanya 28 tahun loh. Kalau sampai 20 tahun lagi berarti dia keluar 48 tahun. Bayangin itu. Kalau adik kita itu, diri kita, keluarga kita kayak apa gitu. Nah ini yang harus kita berjuang bersama-sama. Media juga harus berjuang bersama-sama memviralkan ini agar seluruh penegak hukum itu bisa memperhatikan ini. Ini nggak boleh kita biarkan. Ini bukan untuk punya Otto Hasibuan kasus. Ini sudah menjadi kasus rakyat Indonesia. Tiap hari di TikTok ribut terus orang, ya kan? Nah, karena itulah sebabnya ribuan orang advokat juga mau bersatu secara pro bono, gratis. Sebenarnya nggak punya kerja, ada advokat itu punya, tapi perasaannya itu terluka, ya keadilannya itu tuh tercabik-cabik gitu. Jadi itu sebabnya ya mudah-mudahan lah mulai hari Jumat kita laksanakan itu laporan. Setelah itu nanti tahap berikutnya kita lakukan lagi yang lainnya sampai terungkap, kita kan tahu. Karena sampai sekarang saya juga penasaran. Coba itu Oliver, pemilik Oliver, itu gak diperiksa tuh. Kalau ada kejahatan di satu restoran, ya tentunya pertama kali yang diperiksa kan pemiliknya dong. Karena CCTV kan diambil dari situ. Saya mau pengen tahu kenapa gak diperiksa gitu loh. Terus beberapa saksi yang penting yang mengambil barang bukti pada waktu di persidangan gak diperiksa gitu loh. Kenapa? Ada katanya di situ ada pembantu katanya disuruh buang celana. Kenapa gak diperiksa gitu loh?
Tak tahu di luaran dia merumuskan bahwa Jessica membuang celana. Tapi kita minta supaya diperiksa saksinya, nggak dihadirkan dalam persidangan. Kenapa? Ada apa ini? Nah, itulah perdeling kita. Jadi saya merasa bertanggung jawab secara moral, secara hukum, demi keadilan. Saya ingin bongkar kasus ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan Jessica. Dan jangan sampai setelah terjadi kepada kita, baru kita mulai marah. Ya, itu yang saya inginkan dalam bangsa Indonesia ini. Keadilan itu jangan kamu merasa kalau karena itu tidak ke kamu diam-diam aja. Setelah kena ke kita, baru kita ribut. Jangan. Meskipun itu tidak terjadi pada kita, tapi terjadi pada orang lain, kita tahu kita harus protes. Nggak boleh seperti itu. Baru negara kita damai. Bang, kan semenjak ada film Netflix ini kan Jam 2. semenjak ada film Netflix ini kan kembali terbuka Setengah 2 kali lagi ya, ya. setengah 2 ya. Kembali terbuka lagi kasus Jessica Mirna ini. Berarti benar dong di Indonesia ini hukumnya no viral no justice. Saya kira iya. Saya kira no viral no justice. Sudah viral pun belum tujuh no justice juga sekarang. Karena dulu kan no viral no justice. Jadi harus viral baru ada justice. Sekarang sudah viral pun justice Sama juga dengan- belum tentu dapat juga. Tidak sama dengan justice. Tidak sama dengan justice juga. Lebih berat lagi sekarang. Karena dulu kan kalau viral baru diusut. Sekarang viral pun dibiarin juga sekarang. Lebih parah lagi. Jangan sampai seperti itu. Ya kan? Jadi sampai kebal dia viralnya itu, dia nggak mau tahu gitu loh. Udah repot kan negeri seperti ini. Nah, jadi kan ini kan sudah viral. Dunia sudah apa? Tapi kan dulu sempat tenggelam, Bang. Ya, nah sekarang kan Ice Cold muncul, Ya. Netflix muncul, udah viral terus. Diam juga tuh orang itu. Berarti tidak berani juga no viral no justice. Meskipun viral, justice juga belum kita dapat. Apalagi tidak viral, gitu loh. Kayak Viral aja tidak justice, apalagi ini perkara ya bang. Hah? Prof. Kenapa? Perkara hadir untuk menghandle semuanya ini kan. Kalau perkara kan aplikasi, ya kan? Ya, jadi ini orang. Kalau perkara itu bedanya adalah bahwa masyarakat yang ada di Republik ini maupun di dunia manapun di seluruh dunia ini bisa berkonsultasi dengan advokat-advokat yang ada di aplikasi perkara itu dengan gratis, anytime, kapan saja. Itu perkara. Jadi bagi masyarakat kalau ada masalah, gak usah takut, ada solusinya, yaitu perkara. Apa namanya? Apanya? www apa namanya? Oh iya, perkara.com. www.perkara.com. www.perkara.com. Klik aja, sudah selesai. Gak usah bayar-bayar, gak usah pergi ke kantor pengacara atau ke kelurahan dan sebagainya. Bang, terakhir, Bang. Ya. Terakhir, Bang. Bang, terakhir, Bang. Berarti dengan kasusnya Jessica ini sudah viral, belum tentu dia dapat keadilan dong. Belum tentu. Makanya saya bilang no viral no justice katanya harapannya. Ternyata sekarang meskipun viral belum tentu juga dapat keadilan. Makanya saya bilang berangkat viral aja belum tentu dapat keadilan. Apalagi tidak viral gitu loh. Oke. Ya.